Banyak orang percaya bahwa mereka hanya akan menemukan kedamaian saat segala sesuatu di sekitarnya diam sepenuhnya. Tetapi kebenarannya adalah hal lain. Kamu bisa berada dalam liburan dengan uang di rekening, tanpa membiarkan siapapun menuntut apapun darimu, namun tetap merasa bahwa pikiranmu sedang runtuh di dalam. Karena ketenangan sejati tidak bergantung pada keadaan eksternal, melainkan pada struktur internal yang telah kamu bangun untuk menghadapinya. Dan struktur itu tidak runtuh karena tiupan angin. Ia retak tanpa suara. Kebangkitan kembali ke kekesalan, kata-kata yang buruk dicerna, ketegangan yang tumbuh tanpa peringatan. Sampai kamu menyadari bahwa bukan dunia yang membawamu keluar dari pusat dirimu, melainkan dirimu sendiri yang membiarkan pikiranmu berhenti melindungi dirinya sendiri. Namun jika ada jalan kembali, jika ada sikap yang melindungi ketenanganmu, itu bukan rumus ajaib, melainkan kebiasaan stoik yang praktis dan mendalam. Kebiasaan-kebiasaan ini mengubah cara kamu bereaksi, menafsirkan, dan menjalani hidup. Hari ini, dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 10 kebiasaan stoik yang dapat memulihkan kedamaian di dalam dirimu. Yang pertama dimulai dengan keputusan. Bereaksi dengan tegas sebagai seseorang yang sudah mengerti bahwa kebenaran perdamaian tidak diminta, tetapi dibutuhkan untuk dibangun. Tulis di komentar, "Hari ini aku memilih ketenangan, aku tabah." Karena ketika hati nuranimu terbangun, apa yang sebelumnya mengganggu dirimu akan terasa terlalu kecil untuk mengguncangmu. Sebelum saya memulai, saya ingin menanyakan 2 hal kepadamu. Sukai videonya dan berlangganan saluran ini. Itu adalah cara agar konten ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Sekarang, mari kita mulai. Kebiasaan pertama, sebelum bereaksi, bernapaslah. Bayangkan situasi ini, kamu terjebak dalam kemacetan, waktu terus berjalan, ponsel bergetar tanpa henti, dan segala sesuatu di sekitarmu tampaknya diciptakan untuk membuatmu jengkel. Pikiranmu sudah terbangun, berusaha menyelesaikan apa yang bahkan belum dimulai. Dan kemudian, dalam ujian alam semesta, sebuah mobil melintas dengan brutal dan membunyikan klakson seolah-olah itu salahmu. Pada saat itu, semua yang ada di dalam dirimu meminta reaksi. Kemarahan meningkat seperti api kering, dan momennya jelas. Membalas dengan cara yang sama dan menunjukkan bahwa kamu tidak setuju untuk tidak dihormati. Tetapi disitulah semua itu dimulai. Perbedaan antara mereka yang hidup dalam belas kasihan dunia dan yang belajar untuk melindungi diri mereka sendiri dari dalam. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukanlah hal-hal yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadap mereka. Pemandangannya netral. Apa yang berubah adalah lensa yang kamu gunakan untuk melihatnya. Kamu bisa menafsirkannya sebagai serangan pribadi dan bereaksi seolah-olah kamu berada di ladang pertempuran, atau kamu bisa melakukan hal yang sedikit lebih berani, menghentikan dirimu. Bernapas sebelum bereaksi bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah tindakan perlawanan diam. Rasanya seperti saat kamu menarik napas, kamu mengangkat perisai tak terlihat antara dirimu dan kekacauan, seolah berkata, "Saya yang bertanggung jawab di sini." Itu jeda adalah sebuah keputusan, dan keputusan mengubah takdir. Pernapasan mengubah denyut jantung, mengubah nada suara, mengubah arah pembicaraan. Bernapas bukan hanya sekadar oksigen. Itu adalah kecerdasan emosional dalam bentuknya yang paling murni. Dalam hitungan detik saat kamu bernafas, kamu menguasai waktu, dan waktu adalah kekuatan. Waktu untuk berpikir, untuk merelatifkan, untuk memilih. Dan pada interval itulah kebebasan muncul. Kebebasan untuk tidak menjadi seperti orang yang menyakitimu. Lain kali ketika kamu merasakan darahmu mendidih, buatlah kesepakatan dengan dirimu sendiri. Sebelum mengucapkan kata apapun, melakukan gerakan apapun, atau membuat keputusan apapun, tarik napas, tahan, dan hembuskan. Biarkan udara bersirkulasi di mana kemarahan ingin tetap ada, karena kematangan emosional dimulai dari sana, di ruang tak terlihat antara stimulus dan jawabannya. Latihlah itu. Transformasi pernapasan menjadi perisai pertamamu. Karena orang yang bernafas sebelum bereaksi akan hidup lebih lama dengan lebih sedikit penyesalan. Kebiasaan kedua, amati,
Tetapi jangan menyerap. Pernahkah kamu terkejut dengan kalimat yang seseorang ucapkan beberapa jam yang lalu? Itu bukan serangan langsung, mungkin itu tidak disengaja, tetapi ada sesuatu dalam nada dan dalam apa yang tidak dikatakan yang membuatmu terjebak. Meskipun pembicaraan itu sudah berakhir, kata-kata itu masih ada di sana seperti gema yang mengganggu di kepalamu. Kamu mencoba melanjutkan harimu seperti biasa, tetapi pikiranmu bolak-balik kembali ke momen itu, membayangkan apa yang seharusnya kamu katakan. Bagaimana kamu bisa membela diri? Atau hanya mencoba memahami mengapa itu sangat menyakitkan, dan tanpa menyadarinya, kamu mengizinkan komentar eksternal menjadi kebisingan internal. Itulah yang terjadi ketika kita berhenti mengamati dan mulai menyerap. Ketika kita tidak memperlakukan provokasi sebagai sesuatu yang eksternal dan membiarkannya mengendap di dalam diri kita seolah-olah itu memiliki hak untuk tinggal. Tapi ia tidak memilikinya dan tidak pernah memilikinya. Epictetus sudah memperingatkan kita. Jika seseorang mencoba menyakitimu, itu adalah penghakimanmu sendiri yang menciptakan luka. Bukan apa yang mereka katakan yang menyakitkan, tetapi apa yang kamu percayai tentang apa yang mereka katakan. Pelanggaran tidak datang sendiri. Kamu yang membiarkannya berlalu. Pikiranmu seharusnya seperti rumah yang terawat dan bersih, terlindungi, tenang di dalam. Tidak. Apakah kamu akan membiarkan orang asing masuk dengan sepatu kotor? Dan kamu tidak akan mengizinkan seseorang berteriak di tengah ruang tamu kamu. Jadi, mengapa membiarkan kata-kata penuh penghinaan, sarkasme, atau penghakiman berjalan bebas di pikiranmu? Kematangan emosional hidup dalam kemampuan untuk mendengarkan tanpa terkontaminasi, melihat sikap agresif dan memahami bahwa itu mengatakan lebih banyak tentang kebingungan orang lain daripada tentangmu. Untuk menjaga pusatmu tetap utuh, bahkan ketika semuanya tampak ingin mengeluarkanmu dari situasi tersebut. Lain kali seseorang melemparkan kritik kosong kepadamu, lelucon praktis, atau komentar tanpa kepekaan. Visualisasikan itu sebagai benda yang dilemparkan ke tembok. Bisa saja menimbulkan suara, tetapi hanya akan masuk jika dindingmu retak. Oleh karena itu, kamu harus memperkuat batas internalmu untuk tidak mengizinkan apa yang berasal dari luar mengubah siapa kamu di dalam. Kamu dapat mendengar segalanya dan hanya menyerap apa yang melayanimu. Kamu dapat mengamati tanpa beban. Kamu dapat merasakannya tanpa bereaksi. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan melihat bahwa diam karena tidak bereaksi berkali-kali lebih kuat daripada jawaban apapun. Kebiasaan ketiga. Jangan terlibat dalam perkelahian yang tidak berguna. Beberapa diskusi tidak dimulai dengan perbedaan ide, tetapi dengan ego yang merasa terancam. Terkadang sebuah kata sudah cukup untuk memicu perkelahian, pandangan yang salah atau bahkan keheningan yang disalahartikan sebagai pelanggaran. Dalam hitungan detik, apa yang hanya kesalahpahaman berubah menjadi perkelahian. Dan ketika kamu menyadarinya, kamu berada di tengah perang yang tidak kamu ketahui mengapa itu dimulai. Begitulah cara kita membuang energi pada hal-hal yang tidak layak, dalam pertarungan yang bukan urusan kita. Mereka tidak mengajarkan kita apapun, mereka tidak mengubah kita menjadi lebih baik, dan pada akhirnya, mereka hanya meninggalkan kita dengan perasaan lelah dan frustrasi. Karena dalam panasnya saat tak ada yang mendengarkan, tak ada yang mau mengerti. Mereka hanya ingin menang. Tetapi menang untuk apa? Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, hindarilah perselisihan yang sia-sia karena mereka mengalihkan jiwa dari jalannya. Dan dia tahu apa yang dia bicarakan. Karena ketika kamu terlibat dalam argumen yang tidak berguna, bahkan jika kamu memiliki kata terakhir, kamu kalah dalam sesuatu yang tak terlihat. Kamu membuang waktu, kamu membuang kedamaian, dan kamu kehilangan fokus. Dan terkadang, kamu bahkan kehilangan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Adalah mudah terbawa suasana, merespons provokasi, memasuki permainan, dan ingin menjadi benar. Tapi itu hanya membuktikan bahwa kamu masih diperintah oleh impulsmu. Hal yang sulit adalah melangkah mundur, melihat situasinya, bernapas, dan bertanya pada dirimu sendiri. Jika aku memenangkan argumen ini, apa yang sebenarnya aku dapatkan? Sebagian besar, jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada piala di akhir konflik,
hanya kelelahan. Jadi, apa yang dapat kamu lakukan? Kamu bisa memilih untuk diam, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai perlindungan, bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai dominasi. Menolak undangan untuk kekacauan adalah sebuah tindakan kekuatan batin. Katakan pada dirimu sendiri bahwa waktumu, energimu, dan kedamaianmu tidak untuk dijual. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Evolusimu lebih berharga daripada memiliki alasan. Beberapa pertempuran dimenangkan tepat ketika kamu menolak untuk bertarung. Kamu tidak di sini untuk memenangkan argumen. Kamu di sini untuk mendapatkan kejelasan, untuk tumbuh, dan melangkah lebih jauh. Yang berikutnya, saat seseorang mencoba menyeretmu ke dalam konfrontasi yang tidak berguna, ingatlah bahwa memilih diam bukanlah pengecut. Kepengecutan adalah kehilangan dirimu sendiri hanya untuk memberi makan kebanggaan. Kebiasaan keempat, ubah pikiranmu, bukan masalahnya. Kadang-kadang, yang menghancurkanmu bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang kamu pikirkan tentang apa yang terjadi. Kamu telah melalui kritik, komentar dingin, sikap yang mengejutkan, dan di saat berikutnya, pikiranmu membangun sebuah cerita bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang keberanianmu, kapasitasmu, dan tempatmu di dunia. Kritik itu menjadi sebuah kalimat. Kalimat itu menjadi sebuah potret, dan momen itu menjadi refleksi terdistorsi dari siapa yang kamu kira dirimu. Beginilah cara manusia bekerja ketika hidup dalam autopilot. Mereka tidak merespons fakta, tetapi menanggapi cerita yang dibangun dari fakta-fakta tersebut. Seneca sudah memperingatkan tentang hal ini. Dia berkata, penderitaan lebih banyak lahir dari opini bahwa kita terbentuk dari situasi-situasi yang kita benar-benar hidup. Dan itu adalah salah satu perangkap pikiran yang besar. Menciptakan, melebih-lebihkan, dan mendramatisir, dan tanpa menyadarinya, kamu akhirnya membawa beban yang tidak datang dari dunia, tetapi dari interpretasimu. Kaum Stoa melatih hal yang benar. Mereka tidak mencari penghiburan dalam frasa motivasi, tetapi kejelasan dalam pertanyaan yang sulit. Ketika sesuatu terjadi pada mereka, mereka tidak bertanya pada diri mereka sendiri, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi, "Bagaimana aku bisa tumbuh dari ini? Apakah ini benar-benar mengatakan sesuatu tentangku atau lebih banyak tentang orang lain? Apa yang saya anggap sebagai kebenaran tanpa refleksi?" Perubahan itu adalah pertanyaan yang memungkinkanmu menulis ulang pemikiran. Kamu tidak menghapus apa yang terjadi, tetapi kamu mengubah tempatnya di dalam dirimu, di mana ia akan tinggal. Dan perpindahan ini membebaskan. Kamu berhenti menyabotase diri sendiri dengan pikiran otomatis, dan kamu mulai bertindak dengan kearifan. Alih-alih memperkuat luka, kamu mengubah dampaknya menjadi bahan bakar. Daripada melumpuhkan dirimu dengan kritik, kamu mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat di dalam. Menulis ulang pikiran bukanlah tentang menyangkal rasa sakit, tetapi tentang menghilangkan kekuatannya atas dirimu. Ini seperti melihat badai dan berkata, "Tidak, aku tidak mengendalikan hujan, tetapi aku tahu di mana membangun tempat berlindung." Dan tempat berlindung itu dibangun dengan keputusan yang sadar, dengan cara-cara baru dalam menafsirkan, dengan kebiasaan tidak menerima apa yang pertama kali muncul seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Nah, ini dia praktiknya. Setiap kali ada sesuatu yang memengaruhi kamu, tuliskan apa yang terjadi dan tepat di bawahnya. Tulis 3 versi alternatif dari peristiwa yang sama. Satu lagi netral, satu lagi optimis, dan satu lagi lebih strategis. Amati bagaimana tubuhmu bereaksi sebelum itu. Latihlah ini setiap hari, dan kamu akan menyadari bahwa pikiran dapat dibentuk. Ini dapat dikonfigurasi ulang seiring waktu, selama kamu bersedia menjadi penulis dari apa yang kamu pikirkan, dan bukan hanya penonton. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang harus berubah agar kamu merasa damai. Ini adalah tentang kamu memberikan apa yang dunia berikan kepadamu, dan itu artinya selalu ada di dalam tanganmu. Kebiasaan kelima, jangan berharap orang lain bertindak seperti yang kamu harapkan. Salah satu penyebab paling sunyi dari frustrasi manusia adalah mengharapkan orang lain memiliki hati yang sama seperti kamu, bahwa mereka berpikir seperti kamu, bahwa mereka bertindak seperti kamu,
bahwa mereka kembali dengan ukuran yang sama dengan yang kamu sampaikan. Kamu memberikan dirimu sendiri dengan integritas. Kamu menawarkan dukungan. Kamu bertindak dengan kesetiaan. Dan jauh di lubuk hatimu, kamu berharap, meskipun tidak mengakuinya, bahwa pengembalian itu datang dengan cara yang sama. Namun seringkali itu tidak terjadi. Kamu menghormati dan menerima ketidakhormatan. Kamu baik hati dan menerima sikap dingin. Kamu transparan dan menerima keheningan. Dan kemudian siklus pahit pun dimulai. Pikiran mencoba untuk memahami, membenarkan, menemukan makna, tetapi satu-satunya hal yang tumbuh adalah perasaan ketidakadilan. Mungkinkah aku menjadi masalahnya? Kamu bertanya-tanya, tetapi itu bukan kamu. Diharapkan bahwa kamu percaya bahwa orang lain akan bertindak seperti kamu. Marcus Aurelius berkata, "Tunggu, pria bertindak sesuai dengan kodratnya, bukan sesuai dengan keinginanmu." Dan hal itu mengubah segalanya. Karena sementara kamu terus mengharapkan orang lain memperlakukanmu dengan baik hati nurani yang sama yang kamu bawa di dalam, kamu akan terus menyakiti dirimu sendiri. Orang tidak bertindak berdasarkan apa yang pantas kamu dapatkan, tetapi berdasarkan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pelajari, dan apa yang mereka bawa. Dan itu termasuk trauma, keterbatasan, ketakutan, dan luka yang tidak dapat kamu lihat. Menerima kenyataan ini bukan berarti menyerah. Menghadapi orang lain adalah membebaskan diri dari kebutuhan untuk dipahami oleh mereka yang belum tahu bagaimana cara mengerti. Itu untuk memahami bahwa setiap orang memberikan apa yang mereka bisa dari tingkat kejernihan mereka dan apa yang dituntut kedewasaan seseorang yang masih hidup secara otomatis. Ini seperti menunggu benih tumbuh berperilaku seperti pohon. Itu tidak akan terjadi. Dan kamu akan kecewa setiap kali kamu melakukannya. Jadi, daripada menunggu timbal balik yang tepat, bertindaklah dengan pengakuan. Tetap setia, adil, dan tentu saja, bukan karena ada orang yang pantas mendapatkannya, tetapi karena itu mewakili dirimu. Kamu tidak berbuat baik dengan mengendalikan orang lain. Kamu berbuat baik untuk menjaga dirimu tetap utuh. Dan itu adalah tindakan kekuatan batin, bukan naivitas. Tetapi jangan bingung, ini tidak berarti menerima apapun. Ini adalah tentang menetapkan batasan. Ini adalah pembelajaran untuk menyesuaikan apa yang kamu tawarkan, berdasarkan apa yang orang lain secara emosional cocok untuk menerima. Ini tentang berhenti membuat dirimu lelah mencoba mengubah seseorang yang belum ingin berubah. Dan yang terpenting adalah melindungi energi kamu dari frustrasi yang lahir dari kesalahan mendasar, menginginkan buah manis dari yang belum berakar. Sekarang, ini dia praktiknya. Ketika seseorang mengecewakanmu, bukannya melemahkanmu atau menyalahkan dirimu sendiri, tuliskan apa yang kamu harapkan dan di sisi menulis, "Itu harapan saya, bukan kewajiban pihak lain." Nah, itu menyelaraskan visimu dengan kenyataan. Itu memberikan kembali kekuatan untuk terus menjadi dirimu sendiri, tanpa merasa sakit di dalam, mencoba memahami apa yang tidak ada di dalam tanganmu. Karena kedamaian sejati bukanlah tentang membuat orang lain bertindak seperti yang kamu inginkan. Ini adalah tentang belajar untuk menjaga dirimu sendiri tegas, bahkan ketika mereka tidak bisa, dan tetap utuh, bahkan ketika tidak seorang pun mengenalinya. Kebiasaan keenam, menguasai tubuhmu untuk mampu menguasai pikiranmu. Kebanyakan orang mencoba menenangkan pikiran dengan argumen, tetapi melupakan bahwa pikiran mendengarkan terlebih dahulu tubuh. Ketika amarah datang, ia tidak datang dengan pemberitahuan. Hal ini diisyaratkan sebagai panas yang naik ke belakang, tekanan di perut, ketegangan di rahang. Tubuh membunyikan alarm lebih awal bahwa pikiran itu terbentuk, dan jika kamu tidak penuh perhatian, kamu sudah akan bereaksi ketika kamu menyadari. Epictetus mengajarkan bahwa langkah pertama menuju pengendalian diri adalah menguasai apa yang bisa dilihat orang lain, tubuh, ekspresi, nada suara, dan baru kemudian menguasai apa yang tidak dilihat oleh siapapun, pikiran. Dan itu semua masuk akal, karena tubuh adalah pembawa pesan emosi yang langsung. Ketika kamu mematikannya secara fisik, kamu mempercepat pernapasan, menegangkan bahumu, dan mengirim pesan yang jelas ke otak. Kita dalam bahaya, bahkan ketika kamu tidak ada.
Dan pesan sederhana itu mendistorsi segalanya. Persepsimu, cara berbicaramu, keputusanmu. Itulah sebabnya setiap orang stoik belajar untuk memulai dengan tubuh. Jadi sebelum kamu berbicara, bernapaslah. Sebelum bereaksi, lepaskan bahu. Sebelum mengambil keputusan, perhatikan keadaanmu saat ini. Karena seringkali bukan situasi yang memberi tekanan padamu, tetapi tubuhmu yang sudah dalam mode pertahanan, bahkan jika tidak ada ancaman. Menguasai tubuh tidak berarti berpura-pura tenang. Itu berarti membangun sedikit demi sedikit fisiologi ketenangan. Ini adalah saat ketika segala sesuatu mendorongmu untuk berteriak, tetapi kamu menurunkan nada suaramu. Ketika segala sesuatu dalam dirimu ingin maju, tetapi kamu mundur selangkah. Saat itulah kamu berinvestasi dalam permainan. Dan ini bukan hanya tentang pengendalian diri. Ini tentang kepemimpinan emosional. Jika kamu tidak memimpin dirimu sendiri, tubuhmu akan dipimpin oleh naluri. Dan dalam keadaan itu, kamu akan selalu bereaksi dengan reaksi, bukan dengan pilihan. Kekuatan sejati adalah kekuatan yang mengamati ketegangannya sendiri dan memutuskan untuk bertindak meskipun demikian. Yang merasakan panasnya amarah yang meningkat, tetapi menolak undangan untuk mengeksploitasi. Apakah kamu ingin praktik nyata? Pilih satu waktu dalam sehari ketika kamu biasanya merasa jengkel. Bisa jadi karena lalu lintas, email yang tidak dijawab, atau rapat tegang. Dan sebelum kamu bertindak, lakukan ini. Bernapaslah perlahan selama 3 detik dan gerakan lehermu. Kelihatannya kecil, tetapi itu adalah gerakan yang mengirimkan sinyal baru ke otak. Kami yang memegang kendali. Dan lakukan itu berulang kali seiring waktu. Latih pikiranmu untuk bereaksi dengan jelas, bahkan di tengah kekacauan. Karena tubuh adalah yang pertama kali terkena dampak, dan mungkin juga menjadi yang pertama dalam menyelamatkanmu. Siapa yang belajar mendengarkan sinyalnya, memenangkan waktu, dan siapapun yang memenangkan waktu memperoleh kekuatan. Kekuatan tidak membiarkan diri lebih terbawa oleh reaksinya sendiri. Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang pengendalian emosi diri, berlanggananlah dan nyalakan notifikasi. Setiap video ini bisa menjadi langkah menuju penguatan. Kebiasaan ke-7. Menjauh dari apa yang membuatmu tidak seimbang. Ada tempat-tempat di mana jiwa belajar untuk menyusut. Kamu berjalan sambil tersenyum, tetapi sedikit demi sedikit kamu mulai terdiam. Bukan karena kurangnya keberanian, tetapi karena terlalu banyak ketegangan. Kadang-kadang, itu bahkan tidak eksplisit. Tidak ada yang menyerangmu, tidak ada yang mengusirmu, tetapi ada sesuatu di dalam dirimu terasa tidak bisa bernapas. Dan kamu tetap bersikeras karena kamu pikir itu hanya sebuah fase. Karena mereka mengajarkanmu untuk bertahan, dan kamu berpikir bahwa seiring berjalannya waktu, semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi yang benar-benar cocok adalah batasmu. Kamu mulai melihatnya sebagai hal yang normal untuk hidup dalam keadaan waspada, berjalan dengan hati-hati seolah-olah semuanya itu rapuh. Tampaknya normal bagi kamu untuk merasa kelelahan dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun Epictetus berkata, jika sesuatu melemahkan jiwamu, pergilah. Jangan bernegosiasi dengan apa yang menyebabkan ketidakstabilan. Jangan terbiasa dengan ketidaknyamanan emosional, seolah-olah itu adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Bayangkan pikiranmu sebagai gelas dengan air bersih. Setiap lingkungan beracun, setiap kehadiran manipulatif, setiap hubungan yang menuntut terlalu banyak darimu meneteskan setetes tinta hitam. Pada awalnya, airnya masih tampak jernih, tetapi hari demi hari, kamu menjadi keruh tanpa menyadarinya, sampai suatu hari kamu melihat dirimu sendiri, dan kamu tidak lagi mengenali dirimu sendiri. Oleh karena itu, jarak itu perlu, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pemurnian. Ini bukan tentang melarikan diri dari masalah, tetapi untuk berhenti meracuni dirimu dengan apa yang tidak akan berubah. Kamu masih bisa menjadi orang baik tanpa terus menjadi orang baik yang tersedia untuk segalanya. Kamu dapat memilih untuk menjadi utuh, bahkan jika kamu menyimpang dari apa yang membuatmu lelah. Berikut ini praktiknya. Identifikasi siklus yang menguras tenaga kamu. Percakapan berulang, kewajiban yang dipaksakan,
kelompok di mana kamu membatalkan dirimu sendiri dan tetapkan batasan yang jelas. Itu bisa jadi istirahat 1 hari, mengurangi waktu, atau mungkin keheningan. Amati apa yang terjadi di dalam dirimu saat itu. Jika kamu merasa ringan, itu adalah tanda bahwa kamu tidak pernah membutuhkan beban itu, karena ada tempat di mana kehadiranmu tidak terasa mekar. Menolak segalanya bukanlah sebuah kebajikan, itu adalah pengabaian yang memiliki. Kedewasaan adalah mengetahui kapan harus tinggal dan kapan harus pergi. Kebiasaan ke-8. Latihlah empati stoik setiap hari. Ada semacam kebijaksanaan yang tidak berteriak, hanya menonton dan bertindak dengan tata krama yang berbeda. Itulah yang disebut oleh kaum Stoa sebagai melihat melampaui permukaan. Bayangkan bahwa setiap orang yang kamu temui membawa ransel di punggungnya. Kamu tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya, tetapi orang itu merasakan beratnya. Beberapa datang dengan amarah, ada yang datang dengan ketakutan, dan yang lainnya bahkan belum menyadari apa yang mereka bawa. Dan kamu, tanpa tahu apa-apa, akhirnya menerima dampak dari kelebihan itu. Mungkin itu seorang karyawan yang memperlakukanmu dengan dingin, pasangan yang merespons dengan cara tajam, atau seorang kerabat yang berbicara seolah-olah semua salahmu. Insting memberitahumu untuk bereaksi, tetapi kebijaksanaan memberimu kesempatan untuk melihat lagi. Mungkinkah orang tersebut sebenarnya sedang berbicara kepadamu, atau dia berbicara kepada dunia yang pernah menyakitinya sebelumnya? Empati yang tabah bukanlah tentang menempatkan dirimu pada posisi orang lain. Ini adalah tentang menyadari bahwa mungkin orang lain bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Ini tentang memahami bahwa itu bukan sesuatu yang bersifat pribadi. Itu adalah sesuatu yang historis dan lebih dari itu, bahwa kamu bisa memutuskan untuk tidak memperkuat siklus itu. Marcus Aurelius melakukan hal itu bahkan dengan musuh-musuhnya. Sebelum menghakimi seseorang, dia bertanya-tanya, "Jika aku menjalani kehidupan yang sama seperti dia, memikirkan hal-hal yang sama, menderita rasa sakit yang sama, apakah aku akan bertindak secara berbeda?" Refleksi yang diulang dengan jujur tidak mengubah orang lain, tetapi itu mengubah cara kamu melihatnya. Dan hanya itu yang mengubah segalanya. Karena ketika kamu berhenti mengharapkan konsistensi dari seseorang yang tinggal dalam konflik internal, kamu juga berhenti mengecewakan dirimu sendiri. Ketika kamu mengerti bahwa ini bukan tentangmu, kamu membebaskan diri dari serangan itu. Dan ketika kamu menolak peran korban, kamu menjadi protagonis dalam reaksi kamu. Ini dia praktik stoik untuk hari ini. Pilihlah orang yang sulit. Bisa menjadi seseorang yang dekat, seseorang dari pekerjaan, atau seseorang yang selalu tampak bersikap defensif. Alih-alih menciptakan cerita tentang dia, bagaimana dia tidak menyukaiku atau orang yang sombong, coba lakukan yang sebaliknya. Tulis 3 kemungkinan alasan tak terlihat untuk perilakunya, bukan untuk membenarkan, tetapi untuk melunakkan kerasnya penilaianmu. Kamu akan melihat sesuatu yang aneh. Ketika pikiran terbuka untuk pengertian, tubuh merespons dengan ringan, iritasi menghilang, nada berubah, gesekan menghilang, dan konflik yang tampaknya tak terelakkan bahkan tak dimulai. Empati stoik adalah mengakui beratnya tanpa harus membawanya, adalah melihat rasa sakit orang lain tanpa mengubahnya menjadi milikmu. Ini adalah keputusan bahwa keadaan emosionalmu tidak tergantung pada siapa yang lolos, tetapi pada siapa yang tetap. Kebiasaan ke-9, potong kelebihannya. Jalani hal yang penting. Ada hari-hari ketika kamu sampai di penghujung hari kelelahan, tetapi tidak tahu mengapa. Kamu melihat mundur dan tidak bisa menunjukkan satupun hal yang sangat penting yang telah kamu lakukan. Hanya jawaban cepat, interupsi, tugas mendesak yang tampaknya mendesak, tetapi sekarang tidak memiliki makna. Sepertinya energimu telah diculik oleh hal-hal kecil. Dan pada akhirnya, begitulah adanya. Seneca mengatakan, kebahagiaan adalah fokus pada apa yang penting, tetapi dunia mendorongmu ke arah yang berlawanan, mengisi kamu dengan gangguan, provokasi, dan keadaan darurat palsu. Jika kamu tidak memilih, apa yang terjadi? Orang lain akan memilihnya untukmu. Kamu bereaksi terhadap pesan kasar, menanggapi kritik yang bahkan tidak sepadan. Kamu marah dengan seseorang yang memotong antrean.
Kamu terlibat dalam argumen yang tidak mengubah apapun, dan pada akhirnya, kamu kelelahan mental karena hal-hal yang tidak harus berlangsung lebih dari 5 detik. Ini adalah apa yang disebut oleh kaum Stoa sebagai kematian oleh 1000 potongan tak terlihat. Kamu tidak akan jatuh hanya karena satu pukulan kuat, tetapi dengan pemborosan kecil dari fokus harian. Solusinya adalah hidup dengan kriteria dan memilih yang layak. Ada baiknya kamu menginvestasikan waktumu seperti seseorang yang memilih apa yang akan ditanam di tanah yang subur. Karena setiap pikiran diberi makan, setiap emosi yang dibudidayakan adalah benih, dan segalanya yang kamu sirami akan tumbuh. Berikut ini latihan stoik untuk hari ini. Yang berikutnya kali sesuatu mengganggu kamu, sebelum bereaksi, tanyakan pada dirimu 2 pertanyaan sederhana. Apakah ini akan penting dalam 5 hari? Apakah ini akan penting dalam 5 tahun? Jika jawabannya tidak, tegaslah. Jangan menghabiskan energi yang tidak dapat kembali lagi. Jangan memberikan perhatianmu seolah-olah itu tak terbatas. Kamu perlu memahami sesuatu. Yang penting tidak berteriak, tidak menuntut, tidak mendramatisir, tidak menimbulkan kebingungan. Yang penting adalah yang tetap ada saat kebisingan berakhir. Hanya mereka yang belajar untuk melindungi yang penting bisa hidup ringan di dunia yang berat. Karena kekuatan sejati adalah tidak membiarkan diri terganggu. Itu berjalan dengan jelas di dalam, bahkan ketika segala sesuatu di luar mencoba membingungkanmu.